dianokno kabeh. Maksudnya kan Enggak, ini menerjemahkan. Terjemahkan aja maksudnya apa, yang penting Memahami gitu. renungan itu. Memahami renungan aja. Kan kita belum renungan pagi. Nanti kita bahas, nanti kita bisa dapat hal yang baru lagi. sudah mendengar sama sumut-sumut bahasa Israel. Jiwa kusuk Diartikan, tidak apa-apa. Yang penting paham semua. Tapi apa tujuannya Allah itu membawa kita keluar dengan mengalami panas-panas capek-capek. Ini diceritakan tentang makan ya. Mereka selama ini dipelihara Allah juga sih, tapi Allah memberikan sesuatu yang aneh dan mereka merindukan makanan. Tapi cara menyampaikannya itu mereka bersungut-sungut, tidak dengan permohonan yang tulus, dan apa mereka bersungut-sungut sehingga suara mereka itu didengar oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan ya agak sedikit murka, kamu itu sudah apa namanya, sudah tak pelihara, sudah tak sertai, tapi kamu masih bersungut-sungut. Oke, kamu akan kuberikan makan. Nanti kamu paginya makan daging, sorenya makan roti. Betul. Bisa dianggap. Sorenya makan roti. Jadi yang perlu kita sikapi adalah apapun keadaan kita, ya, seperti yang saya ceritakan tadi, itu adalah semua dalam upaya untuk memberikan Tuhan. Walaupun kita tuh merasa seperti dikeluarkan dari zona nyaman menuju zona yang tidak nyaman, itu melalui proses yang ingin Tuhan tahu itu adalah pemeliharaan Tuhan itu sepanjang perjalanan itu boleh terjadi. Oh men, oke sip, makasih. Tuhan Good. tidak pernah meninggalkan kita, selalu memelihara kita. Ya. Amin. Saya mau pilih kelompok 2. Jadi intinya itu grundel sendiri itu tadi kalau katanya Uci itu bersungut-sungut, mengeluh gitu. Nah, dari kisahnya tadi yang sudah diceritakan, intinya itu kita nggak boleh khawatir. Walaupun kita hidupnya sebelumnya, kalau tadi itu kan grundelnya karena hidupnya lebih enak waktu itu ya. Terus sekarang jadi tidak seperti yang dulu, enaknya dulu, nyaman dulu, betul. Nah, kita tuh nggak boleh khawatir. Terbiasaannya jadi bentar, ini intinya khawatir. Sese. Waduh, intine wae wis khotbah iki wis. Gak kumanan sing khotbah wis. Oh, ini beneran intinya. Apa? Ini beneran intinya. Kita tuh harus percaya kalau Tuhan itu bahkan menitipkan kebutuhan kita. Nah, Tuhan itu mau kalau kita selalu percaya dan nggak khawatir karena Tuhan mencukupkan kebutuhan kita tadi. Walaupun kita susah, kita bisa menghadapi dan melewati karena Tuhan yang memberi kekuatan. Nah, tadi kan bersungut-sungut tetapi tetap ya wis tetap jalan gitu. Terima kasih. Kelompok 3. Ternyata yang diminta itu tadi kita menceritakan dengan bahasa kita ya. Oke, dengan bahasa sama waktu itu yang Mbak Nomi akan menyampaikan intinya yang kita baca dari renungan dari pagi ini sebenarnya dalam bayangan saya itu orang Israel itu keluar dari Mesir itu membayangkan bahwa dia akan lebih hidup enak setelah keluar dari Mesir. Bayangannya enak-enak toh. Ternyata kan dalam proses
keluar dari Mesir itu banyak hal yang harus dilewati, banyak permasalahan yang sebenarnya itu proses untuk menuju sesuatu yang dalam tanda kutip itu menuju ke keindahan yang kekal gitu, bukan sekedar enak di secara fisik tapi secara rohani itu kalau pemikiran kita. Nah, dari pemahaman dari cerita ini memberi pembelajaran kepada kita kalau kita selama ini mungkin menghadapi segala sesuatu ketika pada saat kita senang itu mungkin gitu aja enteng. Tapi setelah kita benar-benar berhadapan sesuatu yang bikin kita mungkin secara jasmani itu rasanya kok nggak mungkin, sulit, ngapain harus susah-susah seperti ini, padahal ada yang lebih enak, lebih gampang secara jasmani, tapi secara kerohanian kita tidak semudah itu untuk keluar dari permasalahan yang mungkin selama ini selalu kita gumulkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi butuh proses di mana kita belajar sabar, belajar melihat segala sesuatu dengan persepsi dan sudut pandang kemauan Tuhan untuk hidup kita. Itu aja, terima kasih. Itu Wis khotbah wis. Kan tadi sudah menceritakan teksnya ya, jadi kesimpulannya adalah menutup. mari kita berdoa. Amin. Mas Andri sama nggak usah. Tak mulai wis. Saya ngomong susah ditolak aku ya lah. Jadi mungkin dari berkaca dari pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi mungkin pembelajarannya buat kita dari renungan ini adalah kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, ya sebenarnya kehidupan bangsa Israel itu kan seperti kehidupan kita gitu loh. Menghadapi tidak nyaman, menghadapi kesulitan, menghadapi bahkan mungkin tadi yang diserikan Mbak Rini mengalami kesusahan, itu ada dalam kehidupan kita. Nah, dalam setiap fase kehidupan, dalam setiap masa kehidupan itu yang Tuhan inginkan, kalau dari renungan ini, percayalah bahwa Tuhan itu memelihara, tidak akan menelantarkan kita. Itu yang diminta, sehingga kesimpulannya grundel itu gak perlu. Karena kalau yang disampaikan teman-teman, grundel kan bersungguh-sungguh sesuatu yang negatif itu gak perlu, karena kok rasanya kalau kita nggak punya iman percaya bahwa Tuhan itu memelihara. Itu sih kesimpulan dari ini. Terima kasih. Kan diskusi kelompok tadi itu ceritanya perbedaannya itu dari maksud dan tujuannya aja ya. Jadi yang pertama tadi kan ceritanya mengenai bangsa Israel yang bersungguh-sungguh. Nah itu kan menyampaikannya dengan yang maksudnya secara tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Sedangkan dibaca yang kedua ini bersungguh-sungguhnya dalam hal yang berbeda, yaitu dimana kita tuh ingin menyampaikan ketidakpuasan kita terhadap sesama kita, misalnya dalam segi layanan, agar kedepannya itu layanannya itu bisa lebih baik gitu loh Pak. Nah, jadi perbedaannya di situ dan maksud tujuannya pun berbeda. Yang satunya ini karena merasa ketidakpuasan karena ekspektasinya dia sendiri, sedangkan yang kedua ini karena mereka ingin supaya pelayanan ini lebih berkembang dari sebelumnya seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang lain mungkin boleh ditambahkan. Seberapa paham gitu ya, telat soalnya. Jadi hanya mendengar aja. Kalau menurut saya yang kedua ini perbedaannya, kalau yang pertama tadi bersungut-sungut karena karena sebelumnya merasakan enak gitu ya, kehidupan yang lebih enak, kemudian jadi tidak enak, jadi mereka bersungut-sungut. Kalau yang kedua ini, mereka bersungut-sungut karena semakin banyak beban yang diberikan, semakin banyak orang yang harus dilayani. Tetapi kalau tadi diakui bahwa di dalam kitab disebutkan bahwa mereka bersungut-sungut karena mereka dalam melayani itu mereka
melupakan firman Tuhan. Jadi kalau saya tangkap, kalau mereka dalam melayani itu tidak melupakan firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan, itu mereka pasti akan lebih lega dalam melayani. Terus disebutkan juga karena begitu banyak yang harus dilayani, nggak ngatasi, ya maksudnya Nggak maksimal. ya. Jadi mereka kemudian berpikir untuk mencari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan penuh hikmat untuk membantu mereka supaya bisa mengembangkan pelayanan mereka, bisa menjangkau lebih banyak, bisa menghasilkan lebih banyak lagi dan lebih banyak. Jadi mereka bisa memikirkan bahwa kalau mau melayani Tuhan itu harus tidak melupakan firman Tuhan dan memilih orang-orang yang tepat penuh Roh Kudus dan hikmat agar bisa melayani dengan maksimal dan lebih baik. Berarti beda ya, artinya bersungut-sungut yang itu Ya, beda ya. bersungut karena lebih enak dan menjadi tidak enak. Yang ini karena sesuatu yang memberatkan, merasa beban kerjanya ya berdirinya lebih banyak. tetap bersungut-sungut tapi ya. Ya. Oke. Dari hasil kerja kelompok tadi, perbedaannya yang pertama sama yang kedua itu, kalau yang pertama itu bangsa Israel itu bersunggut-sungutnya dengan menyalahkan orang lain. Tanpa bisa memikirkan perasaan yang Musa ini, tapi dia langsung menyalahkan semuanya pada Musa. Sedangkan yang kedua ini, mereka bersunggut-sunggut berkeluh kesah, tapi mereka mau untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama. Jadi kalau bedanya yang pertama itu dia nggak bisa bersungut dan menyalahkan orang lain, tapi nggak mau mencari jalan keluarnya. Sedangkan yang kedua itu ada jalan keluarnya. Oke, thank you. Wah, tak rekam iki senior lah umure. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami yang kami boleh ambil antara dua ini, intinya bahwa di dalam episode yang satu urusan jasmani, Episode api episode 2, episode 3 aku. yang kedua ini urusan rohani, jadi sama dengan apa yang kita alami saat ini. Jasmani rohani, wih keren ya. Pelayanan itu sebenarnya untuk mendapatkan umat lebih banyak lagi itu butuh leader, jadi seperti awil gitu ya. Ini Stefanus ini sebagai awilnya dengan yang sudah dipilih oleh 12 ya. Sehingga intinya apa yang akan kita capai itu kita harus dalam satu suara dan ada satu yang berpengaruh di antara. Ya, ternyata kita setelah menggali dari kitab Keluaran dan Kisah Para Rasul, ternyata kata sungut-sungut itu berarti bermakna netral ya, bisa negatif, bisa positif. Makanya kita bersyukur, kita berdoa, belajar bersama-sama, memberi arti tentang sungut-sungut, bahwa itu semua tergantung dari bagaimana kita menyikapi dan melakukannya. Yang pertama 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lalu ayat yang kedua itu Filipi 4 ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sudah? Oke, tangan. Ayat yang pertama dari Yesaya 40 ayat 11. Yaitu seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di kampungnya, induk-induk domba ditirunya dengan adil. Lalu selanjutnya Yesaya 41. Itu tadi itu Yesaya 41 juga ini. Ya, oke. Baca. Yang demikian bunyinya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku
yang membawa kemenangan. Amin. Ya. Lanjut. Ya nggak apa-apa, gantian. Kasih penjelasan nggak apa-apa. Kelompok kita ambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berbukit hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi dikisahkan bahwa di sini kita itu tidak akan pernah mengeluh apapun yang dianugerahkan sama kita. Jadi kita tetap semangat dan tetap memandang Tuhan itu adalah nomor satu. Amin. Terus yang kedua adalah 62 Mazmur 62 ayat yang Mazmur banyak. ke-7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Jadi intinya sama, bahwa kita akan terus percaya sama Tuhan dan kita tidak akan merasa takut dan tidak merasa gelisah. Terima kasih. Amin. Ya, PA sudah selesai. Terima kasih buat saudara-saudara yang hadir dalam persekutuan Rebuan di wilayah 1 Rayon 1, dan kiranya kita selalu diberkati Tuhan dengan selalu menggali firman Tuhan, belajar terus firman Tuhan, menjadi belajar serupa seperti Kristus dalam hidup kita, selalu menyimpan firman Tuhan dalam pikiran kita. Semoga pola PA ini bisa menjadi pola yang bisa diterapkan di gereja kita GKJW Waru. Terima kasih, salam patunggilan Gusti berkahi panjenengan sedoyo. Haleluya.